Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2501091111688. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di UPTD SPF SDN Karanganyar 3, kelas 6 fase C, dengan materi pembelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi pagi ada yang tidak sholat subuh? Berarti sholat semua. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Alhamdulillah semua sholat subuh. Nah, hari ini kita akan menghadapi pelajaran pendidikan agama Islam. Alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat dan barokah dan kita diberikan pemahaman dalam menerima ilmu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Silahkan ngacung tangan. Ya, Rahman, silahkan maju ke depan, nak. Ayo dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Tapi masuk semua. Alhamdulillah. Kelas 6 di beberapa hari ini dan setiap pertemuan pendidikan agama Islam, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan. Tidak jarang yang tidak masuk. Terus jarang juga yang tidak masuk tanpa alasan. Harus lebih semangat lagi ya, nak. Sebentar lagi sudah mau mencapai kelulusan. Izinkan Bu Guru menyapa kalian menggunakan yel-yel. Siap? Siap. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat, semangat, pangkas, ceria, luar biasa. Tepuk tangan. Sudah siap mengikuti pelajaran, nak? Sudah siap. Sudah lebih semangat ya? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda. Bisa? Ayo, dengan catatan ya, nak, tanpa menepuk-nepuk bangku, ya. Jadi suaranya dengan baik. Ayo, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan dibuka bukunya, Nak. Sudah dipersiapkan bukunya dari semalam dari rumah? Sudah. Tadi malam sudah belajar? Sudah dibaca kembali. Silakan dibuka dulu bukunya. Minggu kemarin masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari apa? Bab berapa? Minggu kemarin bab berapa? Bab 2. Apa, Nak? Tentang apa, Nak? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya. Nah, mau Bu Guru tanya nih, kira-kira masih ingat apa enggak ya? Asmaul Husna. Siapa yang bisa memberi jawaban? Apa itu Asmaul Husna? Ya, Syifa. Apa Syifa? Ya, yang lain, Nak. Asmaul Husna. Ya, Rahman. Iya, nama-nama yang indah dan baik bagi Allah. Siapa lagi? Ya? Nama-nama yang agung bagi Allah. Alhamdulillah masih ingat. Terus Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Tetapi di bab kali ini kita hanya membahas 4 saja. Apa saja? Yang pertama? Al-Ghafar. Iya. Pinter. Alhamdulillah masih ingat ya, Nak. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru menggunakan metode make match, kemudian diskusi, presentasi, dan nantinya akan ada tanya jawab. Bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas, kalian semua bisa meneladani. Meneladani itu apa, Nak? Mencontoh dalam perbuatan sehari-hari. Nanti Bu Guru menginginkan kalian bisa berdiskusi nih. Kira-kira contoh apa? Bisa kejadian di dalam kelas, boleh. Bisa kejadian ketika di rumah juga boleh. Bisa perhatikan gambar di depan, Nak? Kira-kira kasih tahu Bu Guru, ini gambar apa? Orang-orang. Iya, orang sholat. Melaksanakan sholat wajib. Kemudian yang kedua, ini gambar bersalaman atau saling memaafkan. Ada gambar yang ketiga, berdoa atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja dari materi minggu kemarin. Al-Ghafar artinya apa, Nak? Maha pengampun. Berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Nah, dalam bahasa Arab di sana ghafaro itu dapat membentuk menjadi beberapa kata yang sangat beragam. Yang pertama istighfar. Istighfar pemohonan ampun. Kemudian maghfirah ampunan. Ghair iya, yang mengampuni. Ghafir yang menutup. Nah, siapa? Dialah Allah. Menutup apa? Menutup dosa hambanya. Pinter, masih ingat. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara meneladaninya? Nanti bisa kalian kembangkan sendiri di sini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari harus belajar menutup aib orang lain. Apabila mengetahui kesalahan yang sebaik mungkin harus ditutupi. Nanti kita diskusikan lagi dan dikembangkan bersama. Yang kedua apa? Ya, yang kedua al-afu artinya maha pemaaf. Al-afu itu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan atau menghilangkan atau
Melenyapkan. Pinter. Dengan sifat al-afu ini Allah itu melenyapkan semua dosa-dosa makhluknya. Dengan kata lain, Bu Guru tanya, menghapus ini lebih kuat dari menutup? Lebih kuat menghapus atau menutup? Menghapus. Menghapus ini lebih kuat, karena sudah dilupakan sama Allah kalau mempunyai sebuah kesalahan hambanya. Jadi sama Allah diberi ampunan atau diberi maaf. Cara meneladaninya di sini Bu Guru kasih contoh apa? Mendoakan dan melupakan kesalahan orang. Iya, yang kedua. Tidak memelihara rasa dendam. Iya, tidak melihara rasa dendam. Yang ketiga ada al-wahid. Bagaimana cara membacanya yang benar? Al-wahid. Al-wahid artinya Maha Esa atau tunggal. Jadi tidak ada lagi. Allah itu hanya satu. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, kemudian tidak ada yang menyerupai. Suatu makhluk pun tidak ada yang bisa menyamai Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam segala aspek. Dalam kekuasaannya, bentuk zatnya, tidak ada yang bisa menyamai. Ciri-cirinya bagaimana kita mengimani? Iya, pinter. Selalu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Dengan melaksanakan sholat wajib, ini sebagai bentuk bukti kita percaya bahwa Allah itu hanya satu. Yang ketiga, hanya berdoa kepada Allah. Iya, yang keempat, fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Sekarang yang keempat masih ingat bagaimana cara membacanya? Coba ngacung. As-somad. Gimana nak? As-somad artinya tempat bergantung segala makhluk. Allah itu tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Jadi Allah dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Bagaimana cara kita mengimaninya? Yang pertama, Beribadah kepada Allah SWT. iya, dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, untuk mencapai cita-cita. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Nah, setiap detik kita sebagai manusia pasti mempunyai suatu kesalahan. Baik dari apa nak? Dari perkataan, kemudian perbuatan. Kita itu terkadang tidak sengaja atau tanpa kita sadari melakukan suatu kesalahan. Nah, kepada siapa? Kepada Allah. Namun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mau dengan sungguh-sungguh, satu, tidak melakukan perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, menutupinya dengan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, bertobat dengan taubatan nasuha. Insya Allah, Allah akan apa? Akan mengampuni. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang nasuha atau yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus semua kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya. Jadi kita sebagai manusia memang tidak pernah luput dari salah dan juga dosa. Dan setelah itu kita harus berbuat menjadi lebih baik
lebih baik lagi, tidak mengulangi apa yang sudah diperbuat sebelumnya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan ini mari kita berdiskusi bersama. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Dari yang sudah kita pelajari tadi, Mbak Ulan, diperhatikan dulu. Dari yang kita sudah pelajari tadi, kalian harus mengembangkan kira-kira perbuatan apa lagi yang perbuatan itu termasuk tadi al-afu, al-ghafar, as-sof. Nah, contohnya nih ya, contohnya Bu Guru kasih contoh. Misalkan ketika jam pelajaran dimulai, tidak sengaja ada salah satu teman kalian, entah itu kecapean atau mungkin tadi malam datang dari mana sampai larut malam, tertidur ketika mata pelajaran dimulai. Nah, ketika mata pelajaran, kalau orang yang benar ngantuk, ada suara apa biasanya? Ngorok ya, ada suara ngorok. Nah, itu termasuk sebuah apa? Bisa bisa dibilang apa namanya? Ya, aib atau keburukan yang dialami oleh teman kita. Nah, kita bagaimana? Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Nah, menutupi, jangan sampai dia tidur, satu kita tertawai. Nanti di luar diceritakan ke teman yang lain. Hei, tadi ada temanku namanya Rahman, tidur ya ngorok. Jangan seperti itu ya. Nah, kasihan, pasti Rahman akan malu. Jadi sebagai teman, sebaik mungkin kita harus menutup kesalahan dari Rahman. Silahkan kalian jabarkan ke dalam perilaku sehari-hari ya. Atau contohnya ada teman yang tidak sengaja merobek buku kita, tidak sengaja. Tidak usah langsung dimarahi. Mungkin teman kita memang tidak sengaja. Apa yang harus kita lakukan? Memaafkan. Itu termasuk contoh perilaku meneladani sifat apa. Seperti itu ya. Nah, sekarang silahkan berdiskusi dulu. Bu Guru punya kertas kelompok ini. Bu Guru bagi 2 kelompok saja ya nak. Bagi 2 kelompok. Bu Guru tidak tahu kalian nantinya akan mendapatkan apa. Akan mendapatkan Asmaul Husna yang mana? Masing-masing kelompok mendapatkan 2. Nah, dari masing-masing kelompok ini maju ke depan perwakilan. Maju ke depan nak. Silakan, siapa yang maju? Ya, Ufita dan Rahman. Rahman kelompok 1 ya. Sini nak. Sini. Sini. Terus Ufita kelompoknya Ufita kelompok 2. Nah, nanti Ufita dan Rahman kira-kira dapat yang mana ya? Setelah mendapatkan ini, setelah mendapatkan judul Asmaul Husna ini, nanti Bu Guru akan memberikan kepada kalian banyak sekali contoh-contoh perilaku di sini. Ini sudah Bu Guru sediakan. Jadi kita akan bermain make match ya nak. Silahkan dicocokkan masing-masing kartu. Misalkan al-afu. Di sini ada, Bu Guru bacakan satu contohnya. Memberi kesempatan kedua kepada teman yang berbuat salah. Ini termasuk contoh apa ya kira-kira? Cari dulu di sini. Masuk tidak kira-kira Kak Somad atau masuk Kak Al-Wahid. Begitu ya. Nah, kita undi dulu. Rahman dan Ufita kira-kira mendapatkan Asmaul Husna yang mana? Silakan diambil nak. 2-2. Ya, bisa dibaca. Rahman, kelompoknya Rahman mendapatkan apa nak? Al-afu al-ghafar. Al-afu dan al-ghafar. Al-afu dibaca nak. Apa artinya al-afu? Al-afu. Al-afu. Allah Maha Pemaaf. Al-ghafar. Allah Maha Pengampun. Jadi nanti kelompoknya Rahman mencari perbuatan atau suatu perilaku yang bagaimana kalian itu meneladani ini sifat al-afu dan al-ghafar. Boleh di kelas tadi Bu Guru bilang atau boleh di luar
kelas. Mencarinya di mana? Mencari di kertas yang sudah Bu Guru sediakan ya nak. Silahkan Rahman kelompok 1 dikerjakan bersama temannya. Kertasnya lagi Bu Guru antarkan ke sana. Terus sekarang Uvita kelompok 2 mendapatkan apa nak? Al-Wahid As-Samad. Ya, Al-Wahid dan As-Somad. Al-Wahid artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah Maha bergantung segala makhluk. tempat bergantung segala makhluk. Silahkan nanti dicari. Sebentar Bu Guru kasihkan dulu ke Rahman, didiskusikan ya nak. Ini silakan didiskusikan. Setelah itu bisa ditempel bersama, dikerjakan bersama ya nak. Ini ditempel, ini yang mana? Lem ya, butuh lem ya. Sebentar Bu Guru ambilkan lemnya. Ini yang mana? Ini juga. Ya, ini banyak ya nak. Dicari dulu ya, mana yang cocok ya. Kalau misalkan tidak sampai 3 atau 4 menit, boleh langsung ngacung kalau selesai. Bisa dilem. Sudah? Ada? Langsung ditempel enggak apa-apa nak. Waktunya cuma 3-4 menit. Bisa? Bu sudah? Sudah nak, sebentar ya. Sebentar. Ya. Sudah Bu. Sudah? Yang sudah, coba lihat nak. Oh iya betul, yang sudah bisa maju ke depan mengajak temannya. 2 atau 3 orang boleh. 2 atau 3 orang boleh, sebelah sini nak. Dah, tunggu temannya ya. Ya, sebentar lagi ya, tunggu kelompok yang lain dulu. As-Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Ya. Doa kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi bersama. Kan bismillah dan berharap pertolongan Allah sebelum memulai aktivitas. Mohon pertolongan Allah saat rasa takut akan cemas. Betul, ada masukan lain? Betul ya? Betul, kasih tepuk tangan dulu. Bisa duduk. Al-afu. Afu Allah Maha Pemaaf. Ya. Tidak membalas ejekan teman dengan kata-kata kasar. Ya, betul. Betul. Terus yang kedua? Memberi kesempatan kedua kepada teman yang pernah berbuat salah. Menunggu kembali bersahabatan setelah sempat. Ada yang mau bertanya, nak? Mungkin ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Bagaimana? Cukup? Mengerti semua berarti ya? Ya, silahkan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya nak, pelajaran hari ini kita sudah memahami bersama tentang 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin. Kemudian hari ini kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
atau memberi contoh teladan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengimani sifat-sifat dari Allah. Nah, kemudian sudah mendiskusikan juga, sudah mempresentasikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nah, untuk kali ini Bu Guru akan memberikan tugas mandiri. Bisa dikerjakan sendiri ya. Bisa tidak mengerjakan sendiri? Bisa, pasti bisa. Bu Guru bagikan ini, silahkan dikerjakan. Soalnya ada 10. Silakan bisa dikerjakan. Ada yang belum? Oh, yang belum. Kumpulkan yang sudah. Siapa namanya nih? Sherly. Sherly belum ya? Oh, Syifa sudah. Sikin sudah, Nak? Sudah. Sudah? Ulan sudah? Sudah, alhamdulillah. Bisa dikumpulkan, Nak? Ya. Sudah, Sherly? Bisa dikumpulkan, Nak? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sedikit tegang? Enggak? Enggak. Nomor 2. Dibaca soalnya dulu. Akan menimbulkan yang mana? Pertengkaran. Betul. Yang lain? Yang ada yang mau maju? Ayo deh. Ganti. Ayo Rahman, maju Man. Yang mana? Asmaul Husna. Seluruhnya berjumlah berapa, Man? 99. Anak, kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita pelajari, dari mengulang materi, kemudian bersama-sama berdiskusi, presentasi, kemudian barusan ada ice breaking yang hubungannya juga dengan pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham, tidak ada. Nah, kita sama-sama menarik kesimpulan ya pada pembelajaran hari ini. Bisa bersama dibaca, Nak. Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah. Iya. 2, meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa setelah pembelajaran ini di rumah nanti tetap dipelajari. Nah, jangan sampai di rumah bab 2 ini selesai, akhirnya kalian juga tutup. Tetap dibaca sampai kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Mungkin sudah ada yang tahu pembelajaran selanjutnya, pembelajaran tentang apa? Sekarang berdua. Iya, hidup damai dengan saling memaafkan.
maafkan. Jangan lupa dipelajari kembali ya nak. Bu Guru berterima kasih banyak pada pembelajaran pagi hari ini. Kalian sangat bersemangat, kalian sangat antusias, dan kalian mau bekerja sama dengan baik sehingga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.